Ah, itu urusan pemerintah. Aku cuma satu orang, bisa apa? Lebay banget, tiap tahun juga sama. Kenal sama suara itu? Ya, itu suara kita. Indonesia menyimpan salah satu kubah gambut terdalam di dunia. Menurut Page, Riley, and Banks dalam jurnal Global Change Biology tahun 2011, cadangan karbon gambut Indonesia mencapai 57 miliar ton. Angka yang seharusnya menjadikan Indonesia jangkar stabilitas iklim global sebagaimana diamanatkan dalam SDGs 13. Seharusnya. Karena kenyataannya gambut itu dikeringkan paksa lewat kanal drainase, dibakar demi lahan sawit, dan diubah dari perisai iklim menjadi bom karbon yang siap meledak. Huisnen dan rekan-rekannya dalam Scientific Reports tahun 2016 mencatat tahun 2015 dalam 6 minggu kebakaran gambut Indonesia melepaskan 1,75 miliar ton CO2 karbon dioksida ke atmosfer, melampaui total emisi harian Amerika Serikat di periode yang sama. 6 minggu. Sekali lagi, 6 minggu. Dan kita tahu ini. Kita baca, kita scroll, kita share dengan ambang-ambang peduli. Lalu kita tutup layar dan kita melanjutkan hidup kita. World Wildlife Fund dalam laporannya tahun 2020 mencatat bahwa 50% produk di supermarket yang kita gunakan mengandung minyak sawit, sampo, sabun, hingga makanan kemasan, semuanya berkontribusi kepada kerusakan gambut ini. Psikologi menyebutnya disonansi kognitif, istilah yang diperkenalkan Leon Festinger tahun 1957. Kita menyimpan pengetahuan yang tidak nyaman, lalu memilih perilaku yang lebih enak, karena mengakui itu menyakitkan, jadi kita tidak mengakuinya. Tapi ada yang lebih dalam dari sekedar tidak mau tahu. Terror Management Theory mengatakan bahwa ketika manusia berhadapan dengan ancaman eksistensial seperti kepunahan, kehancuran iklim, bumi yang sekarat, respon pertama otak kita bukan keberanian, tapi penyangkalan. Kita lari, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita terlalu takut untuk peduli. Dan puncaknya, psychic numbing. Paul Slovic, psikolog dari University of Oregon, membuktikan makin besar angka korban, maka makin mati empati kita. Orang lebih banyak berdonasi untuk menyelamatkan satu anak yang teridentifikasi dibandingkan 8 anak sekaligus. Lebih besar kesengsaraannya, tapi lebih sedikit empati yang dirasakan. Dan ini berlaku bahkan lintas spesies. Satu foto orang utan yang tersesat di tengah gambut terbakar viral, jutaan simpati. Tapi 16 warga Kalimantan yang meninggal akibat ispa karena kabut asap hanya jadi angka di kolom berita halaman 3. Bukan karena kita jahat, tapi karena otak kita tidak diciptakan untuk merasakan bencana dalam skala ini. Aku tidak akan minta kalian mengubah dunia hari ini. Aku tidak akan minta kalian untuk mengubah segalanya. Aku hanya minta mulai dari satu hal. Berani merasa. Berhenti berpura-pura tidak tahu. Mulai dari satu pilihan sadar sekecil apapun itu. Karena ketika lahan basah kehilangan airnya, dunia kehilangan perisai iklimnya. Dan ketika kita memilih untuk tidak merasa, kita kehilangan satu-satunya hal yang masih bisa membalikan semua ini. Terima kasih.